One, two, three, open, let's go. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, yuk nih. Ya mana yuk? Sini loh. Oke tuh. Ya, Oh. Dari mana? dari rumah. Dari tadi. Iya. Dari rumah apa dari pulang kerja? Dari pulang kerja sih ya sebenarnya. Mau main ke sini aja ini. Ini Mat. Mana? Oh iya. Sip berapa? Kerja. Sip 1 tadi pulang jam 6. Pulang jam 6. Iya, pulang jam 6. Pulang jam 6, sip 1, masuk jam berapa berarti? Masuknya jam 9. Jam 9, jam 10-an. Udah gajian udah? Alhamdulillah Belum? belum. Belum. Dan gajiannya hari Kamis. Alhamdulillah masih punya rokok, masih bisa ngopi dulu tuh, Ya, tenang dulu. Sehat nih. alhamdulillah sehat. Jangan tegang, tenang aja, ngopi dulu, nyantai, ngerokok aja. Cuman kantong doang kurang sehat. Wah, kantong ya itu mah. Semua orang juga lagi ngerasain gejolak ekonomi ya, walaupun kita bukan pakar ekonomi ya. Tahu sendiri di kampung kita ini banyak banget tukang dagang, setiap tikungan tukang dagang ya, sampai kita nikung aja ada tukang dagang ya, jangan sampai kita tikung lagi tukang dagang ya. Jadi pedagang banyak, pembelinya yang kurang ya. Jangan dikeluhin masalah rezeki mah ya, karena rezeki itu sudah mutlak Allah yang ngatur, bukan kita. Yang penting kita itu diwajibkan hanya untuk ikhtiar berusaha dan diakhiri dengan tawakal, itu berserah diri kepada Allah. Itu jangan berserah diri doang, ikhtiar kagak, itu namanya terbalik, agak benar konsepnya. Ikhtiar dulu baru bertawakal gitu. Memang sih kalau dompet kosong dilema ya, mau kemana-mana juga. Namanya anak muda ya, namanya anak muda, temen nongkrong gitu, pengen nongkrong ya, pengen jajan. Kalau nggak dompetnya kosong juga kan kayak agak enak juga ya. Mendingan iya bener datang ke majelis, enak, kopi tinggal nyeduh ya kan. Ngerokok alhamdulillah tinggal beli di warung. Alhamdulillah ya, di markas RB rokok mah nggak habisnya, rokok lintingan, bako lintingan. Rokok lah, Iya. tenang aja. Jadi gini ya, gue pengen nanya. Apa tuh? Jadi itu agak bingung sama ini tentang kehidupan. Kadang sehabis pulang nongkrong terus senang-senang sama teman-teman. Kadang selepas pergi dari tempat itu, kadang hati suka hampa gitu, hampa, suka bingung juga. Nongkrong, Selepas nongkrong hampa gitu, hati hampa. loh itu bisa begitu, kenapa? Apa memang dari rumahnya memang udah ada masalah atau bagaimana gitu ya kan? Sebenarnya kalau dari rumah nggak ada masalah apa-apa, cuman ngerasa hampa gitu, kayak gimana
yang kayak harusnya nongkrong tuh kita jadi semangat, ada tradisi, tapi malah malah sebaliknya ya, setelah nongkrong bukannya ini malah malah jadi hampa gitu ya. Iya, kayak hampa. Kayak lagu hampa terasa. Ari Lasso. Oh iya, iya. Ngerokok dulu atuh ya, nyantai tenang aja. Ngopi. Biasanya kalau terjadi kayak begitu sih biasanya sih ya walau alam ya, sebelumnya biasa sudah ada di rumah udah ada masalah, atau Wahyu kan udah kerja nih kan, mungkin juga ada masalah di luarnya, jadi mungkin terbawa lesu atau bagaimana. Di rumah ada masalah nggak? Kalau di rumah alhamdulillah nggak ada. Di kerjaan? Di kerjaan alhamdulillah nggak ada juga. Ya nggak ada juga. Berarti kalau ibadahnya bagaimana? Ibadah alhamdulillah Jarang-jarang. iya jarang. Ya itu, jadi penyakitnya kalau memang di rumah nggak ada masalah, di lingkungan kerja nggak ada masalah, karena kita ini kalau sudah kerja kan ada lingkungan tersendiri ya. Satu lingkungan rumah, kedua lingkungan yang di luar rumah, tongkrongan teman-teman ya kan, atau ketiga ya biasanya kita sebagai hamba Allah tentunya punya aktivitas dong, yaitu ibadah. Jadi mungkin kasus Wahyu ini ya karena mungkin jauh dari Allah ya, menjauh, selalu berupaya menjauh dari Allah. Jadi kayak di dalam diri ini kayak kosong, jadinya hambar, melakukan apa-apa hambar. Nah itulah ternyata titik temunya, akhirnya jenuh nongkrong ya begitu aja. Coba kalau diisi dengan sholat, kemudian diisi lagi ngaji, jadi ada nutrisi di dalam ruh kita ini, diisi lagi. Kayak kalau HP yang kita dicas, jadi punya semangat, punya arah terang gitu. Jadi kita sholat atau kita ibadah, membaca Al-Quran ya, itu ibaratnya kayak kita disorot lampu, jadi ada arah tujuannya gitu. Jadi nggak hambar, nggak hampa, ruang-ruang di dalam ini terisi gitu ya. Kalau kita sekedar bergaul aja kan hanya mungkin ketemu temen ya, candaan ketawa, kakak kikik ya kan, ngerokok, ngopi, dan paling gak jauh main HP ya kan, kumpul tapi pada gagu, pada main HP masing-masing. Yang ini main HP padahal deket-deketan ya kan, komunikasinya tapi lewat HP. Ya itulah yang membuat hampa. Jadi komunikasinya juga tidak berjalan, yang terjadi ya kan kehampaan itu. Makanya coba kita daripada melihat situasi seperti itu ya sebaiknya manfaatkan kita ibadah gitu, rajinin ibadahnya, benerin gitu. Ya memang harusnya di lingkungan teman itu kita nyaman gitu, secara psikologis kita pun bisa terangkat, termotivasi, ada teman-teman ngobrol. Tapi kan pada realitanya tongkrongan sekarang kan bukan ngobrol ya kan, diem-dieman kan, kayak orang marahan, main HP masing-masing, cepet HP, nongkrong berjam-jam dari jam 9 malam sampai jam 12 malam ya kan, ngomong itu jarang, pada main HP. Nah itu jadi titik hampa sebetulnya. Tapi mungkin kalau bagi yang gila, udah gila gadget, gila game, ya mungkin nggak akan merasa hal seperti itu karena mereka sudah ada di zona nyaman seperti itu. Tapi nanti suatu saat orang-orang seperti itu sama akan ketemu titik hampanya, titik jenuhnya, yaitu belum aja gitu.
Maka sekarang manfaatin ketika sudah merasa ini, ya coba hari untuk ibadah kepada Allah gitu. Ya, memang harus begitu, mau apa lagi hidup diisinya. Main game ya, kalau memang teman main game ya silahkan, cuma ya diatur waktunya, nggak mesti over gitu. Besok kerja diatur mainnya cukup sekian gitu, hanya kedengeran aja sholat gitu. Jadi bisa ngatur ritme dalam mengelola kehidupan kita, manajemen kehidupan kita. Badan kita juga bisa diatur dengan baik. Jadi insya Allah nggak hambar gitu, bukan nggak jenuh gitu. Jadi kemungkinan yang terjadi seperti itu di rumah ya namanya kadang anak sama orang tua kebanyakan kurang komunikasi, timbulnya lari ke teman-teman kan, biar ngobrol ya, senang-senang lah, artinya menghibur. Tapi ternyata di tongkrongan juga cuma ya begitu-begitu aja. Ada juga ya kita nyanyi nggak apa-apa, jangan sampai ganggu lingkungan yang lain. Tapi mungkin ya pas saatnya Wahyu ini dapat titik jenuhnya, yaitu mungkin biasa karena Wahyu ya ngaji di sini, aktif sini. Waktu itu zaman sebelum kerja ya alhamdulillah ibadah sedikit, terdidik, rajin. Ya mungkin itu karena ada hal seperti itu biasa dilakukan kemudian ditinggalkan, ya akhirnya kayak ada sesuatu yang hilang. Ya mungkin Wahyu lah yang merasa ya gitu. Makanya ketika kita dapat kesempatan yang baik, dimanfaatin, jangan disia-siakan. Nongkrong boleh, namanya bersosialisasi, kita ini makhluk sosial. Apa berbanyak teman, nggak apa-apa, cuma teman juga dipilih-pilih gitu, cari teman yang ngajak kita yang bener lah gitu, jangan sampai salah pergaulan nantinya. Bukan hanya Wahyu, mungkin banyak teman-teman yang lain juga sebetulnya hampa dia juga nongkrong, cuma kadang mereka bingung mau kemana. Nah itu tadi ya, alhamdulillah kalau orang masih punya panutan mah ya, punya guru, ada ngebimbing, masih bisa dipertanyain. Tapi kalau mereka yang dari kecil nggak pernah ngaji, nggak punya guru ya kan, ngelihat ustadz aja, ngelihat guru ngaji kampung, kiai kampung, itu biasanya malu. Iya, pengen mana ketemu, pengen mananya, konsultasi, sharing gitu, ngopi bareng enggak ya. Tapi karena iya dari kecilnya nggak pernah ngikut pengajian, ngaji gitu, akhirnya kan malu. Jangankan ketemu ustadznya, ya kan, lewat majelisnya atau lewat tempat ibadah aja, musola atau masjid, biasanya orang-orang begitu malu gitu. Padahal mau kagak ngegigit yang masjid sama musola ya, ustadz juga kagak ngegigit. Kalau nggak punya rokok ya insya Allah ya, kalau dia ustadznya mau duit mau kita beli rokok ya gitu. Jadi bersyukur. Sebenarnya mereka juga sama, mereka juga jenuh, cuma dia mau melepaskan kejenuhannya itu bingung nanyanya ke siapa. Akhirnya dia pasrah lagi, ya udahlah, nah gitu. Yang terjadi ya ditelan terus aja, jenuh, akhirnya kondisinya ya tersesat gitu keadaannya. Bukan dianya tersesat yang gimana, maksudnya pola pikirnya mentok gitu. Dalam konteks tersesat tuh pola pikirnya mentok, nggak berkembang. Coba kalau ada pembimbing, bisa dinasihatin kan, akhirnya bisa berkembang dan terbuka pemikiran. Oh iya ya, mungkin kurang ini dan sebagainya itu. Kopi tuh minum tuh Ya. Ini kalau habis pulang kerja ya pakai istirahat, sebaik-baiknya istirahat. Misalnya belum di tempat kerjaan, sholat
jangan sampai nggak sholat. Tujuan kerja juga kan bukan sekedar apa sih namanya mencari duit, tapi kan apapun yang kita lakukan tidak lebih dan tidak kurang untuk apa? Ibadah. Iya, nyari duit tujuannya ibadah. Duitnya buat apa? Dipakai yang maslahat jadi ibadah gitu. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini harus ada unsur ibadah gitu. Biar jadinya nantinya hidup kita nggak hampa, nggak hambar, nggak jenuh gitu. Banyak tuh yang begitu, sebetulnya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bukan kamu seorang aja juga banyak. Ya, bersyukur kalau masih ada yang kamu bisa dianggap jadi panutan, kemudian bisa bertanya. Tinggal ketika bertanya dikasih wejangan gitu, dipakai, jangan hanya cuma nanya doang gitu. Kebanyakan kan ya tidak sedikit lah, banyak yang nanya doang tapi yang nggak pernah dipakai. Makanya ya begitu-begitu aja akhirnya orang hidupnya, nggak ada perkembangan dalam diri mereka. Duh, ini tempat kerjaan yang baru ya ini sekarang ya? Iya, yang baru. Di mana kerja? Di Daerah mana? daerah GLC. Daerah GLC. Iya. Daerah mana tuh? GLC. Cengkareng. Sebelum Cengkareng, dia termasuk ke Gondrong. Oh, berarti masih Tangerang ya? Masih Tangerang. Kerja di JNT, bagian gudang. Ya, kerja dimanapun harus disyukurin ya, harus dinikmatin, karena biar bagaimanapun ya ini pesan, itu adalah amanah Allah. Memang kita maunya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi ya, bener nggak? Maunya kita yang lebih bagus lagi dan lebih baik lagi, yang bajunya selangit bahasa gitu. Tapi kan kehendak Allah, kita harus ngikutin kehendak Allah. Berarti yang dipilih ini adalah pilihan Allah, gitu. Harus diterima dan dijalanin sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan gitu. Seiring waktu berjalan nanti kita akan dididik lah dengan apa realita yang sekarang nanti kamu jalanin gitu. Harus diterima. Banyak kan orang begitu pula pilih kerjaan, pula pilih kerjaan gitu. Ya semakin besar gajinya maka tanggung jawabnya pun semakin besar. Semua hidup itu seimbang sebenarnya, Allah kasih. Cuma kadang mata kita ini celamitan ya, pikiran kita ini terlalu celamitan ya. Nggak boleh kelihatan orang kerja bagus, baju gede, enak dia enak. Belum tentu kelihatan doang mata kita enak, pikiran kita aja prasangkanya enak ya. Mereka yang menjalaninya belum tentu ya. Bisa jadi mereka luar biasa, puntang panting otak, hitung ini hitung dan sebagainya lah, tanggung jawabnya juga lebih besar ya kan gitu. Jadi sesuai, dan gaji yang diterima pun sesuai, dan pengeluaran pun biasa kebutuhan juga sesuai. Jadi jangan nurutin kemauan diri, biarlah kita ikutin kemauan apa yang Allah berikan. Allah kasih kita kerja di sini, alhamdulillah terima. Nanti dengan sendirinya Allah akan bukakan lagi jalan pintu rezekinya. Gitu ya. Ya. Jadi yang besar itu bukan nominalnya, tapi rasa syukur. Ingat nih, kita diajarin oleh agama nih supaya kita kemauan kita itu dibatasi, yaitu dengan rasa bersyukur.
dan qanaah, terima apa yang sudah Allah cukup, merasa cukup apa yang sudah Allah kasih gitu. Hanya agama tuh penting, jadi kita pesannya tuh ya, jadi apapun yang sekarang Allah sudah kasih, ikhlas harus terima gitu. Mudah-mudahan harapan kita rezeki yang Allah kasih melalui kerjaan yang kamu sekarang jalani itu membawa dampak lebih baik lagi dari kamu, ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Mari. Berarti sekarang sip 1. Sip 1. Ya, baik sahabat RBK Channel. Beginilah ya keseharian di markas Majelis Ilmu Belajar Quran yang memang kadang-kadang adik-adik kita nih selepas kerja suka main ya. Bila mana mereka memang kebetulan tidak capek, mereka ya pengen sharing-sharing lah, ada ngopi-ngopi di sini gitu. Jadi memang harus demikian ya, jiwa-jiwa muda ini memang harus sering minta diarahkan, minta minta nasihat-nasihat biar jalannya tidak salah dalam menjalani kehidupan gitu ya. Penting, jangan dianggap nggak penting ya. Kita ini masih butuh nasihat-nasihat yang baik ya. Jadi sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, jangan gengsi kalau di rumahnya ada Pak Ustadz ya, datang soal. Hidup kita ini pasti akan ketemu dengan titik jenuhnya ya. Bila mana jauh dengan agama ya, pasti akan ketemu titik jenuh. Maka jangan gengsi, datengin guru ya, tokoh, seorang ulama ya di kampung kita, yang gak usah jauh-jauh, di kampung kita aja ya. Di kampung kita ada, kenapa mesti jauh-jauh ya. Insya Allah itu pun mereka guru-guru ngaji yang ada di kampung kita juga adalah titipan Allah ya. Mereka adalah ibarat rumah itu atap dan tiang ya. Tanpa mereka kita ini, kehidupan di kampung kita ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Maka datangin, sowan, silaturahmi bila mana ya, tidak hanya sebatas dalam hati yang gersang, jenuh ya, lagi santai lagi apa, silaturahmi ya. Kalau ada rezeki bawa teng-tengan mah ya, insya Allah barokah ya. Jangan gengsi ya, bila mana ada hal-hal yang memang diperlukan nasihatnya, wejangannya, mau izohnya ya, datang, gak usah malu ya, gitu. Sering-sering silaturahmi, insya Allah hidup kita akan lebih terarah dengan dekat kepada orang-orang yang mengerti agama, yang alim, yang soleh ya. Begitu saja sobat RBK Channel ngopi santri pada hari ini. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol, ngopi santai lagi. Bila mana teman-teman juga ingin ngobrol di majelis RBK ya, alamatnya ada, nomor handphonenya juga ada ya. Kita kongko aja di sini ngobrol itu, santai aja. Kopi sudah tersedia, air galon sudah tersedia, cuma ya inilah kami apa adanya di sini ya. Gak usah datang aja di sini ngobrol, ngopi santai-santai aja ya. Begitu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila mana ada obrolan ini yang bermanfaat, ambil hikmahnya. Ayo kita harus menjadi orang yang respect terhadap hikmah ya, biar kita bisa memanfaatkan dalam perjalanan kehidupan kita.
Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.